Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak ada kata yang paling indah yang selalu kita ucapkan di malam yang berbahagia ini kecuali ucapan atau kalimat alhamdulillah, merupakan kalimat pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di suasana cuaca diguyur dengan hujan, Bapak Ibu bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah niatnya, langkahnya dari rumah menuju ke masjid ini insya Allah menjadi niat ibadah, karena memang tujuan kita tadi yang pertama dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjut insya Allah dengan taklim kita. Malam hari ini kajian kita yaitu kitab Bulughul Maram. Sekali lagi mudah-mudahan hadirnya kita insya Allah membawa kebaikan dan berkah bagi kita semua, sehingga asbab wasilah turunnya hujan malam hari ini insya Allah ini pun mendatangkan rahmat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai tentang bab anjuran khusyuk di dalam sholat. Jadi dalam kitab ini ada bab menjelaskan tentang babul husi alal khusyu'i fis sholati. Jadi bab yang menjelaskan tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang khusyuk ini tidak mudah di dalam sholat, ya, tidak mudah khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Karena memang banyak hal yang terkadang menyebabkan sholat kita itu tidak menjadikan khusyuk. Macam-macam. Apakah itu misalkan terganggunya kita dengan anak kecil, ya. Dan ini memang menjadi problem bagi kita. Terkadang ada aja setiap masjid anak kecil datang ke masjid, lalu di saat orang tuanya sholat, saat itu si anak tiba-tiba lari-larian di depan kita sedang sholat, sehingga kehusyuan kita itu terkadang jadi terganggu, atau bahkan sampai teriak-teriak si anak itu, ya, di depan kita, sehingga kita merasakan merasa terganggu, sehingga kehusyuan di dalam sholat kita itu tidak ada, ya. Jadi banyak macam-macam. Atau misalkan tadi kita itu ngejemur baju, misal, ya. Dari pagi menjemur baju kan kering tuh, tiba-tiba lupa kita ambil, lalu kemudian hujan, sehingga dalam hati ngedumbuh, wah baju saya basah lagi gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi ketergangguan dalam kehusyuan di dalam sholat kita. Atau misalkan menahan
buang hadas. Dan ini banyak terjadi di saat kita sholat, sering menahan apa? Menahan hadas. Apakah itu mau buang air kecil atau mau buang air besar? Yang masih bisa kita tahan biasanya ketika mau buang air kecil. Kalau sudah mau buang air besar, biasanya sudah gak ada apa, orang jarang sampai bisa menahan lama. Tapi ketika mau buang air kecil, itu bisa orang sampai nahan lama-lama. Misalkan dengan apa, wah ini kalau saya batalkan sholat, misalkan sayang 1 rakaat lagi. Kalau saya ngulang lagi dari awal lama lagi sehingga ditahan itu kita. Ya, mau kencing saja ditahan-tahan. Padahal dengan kita menahan kencing di dalam sholat atau menahan kentut, maka itu hukumnya menjadi makruh Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita sholat lalu ada keinginan pengen buang air kecil atau keinginan pengen kentut, ditahan-tahan, maka itu hukumnya menjadi makruh, ya. Jadi menahan hadas, menahan kencing, menahan kentut, itu hukumnya makruh. Di dalam kitab Fathul Mu'in ada halaman 226. Wa kuriha salatun min mudafa'ati hadasin. Jadi dimakruhkan salat dalam keadaan menahan hadas. Kau baulin wa ghaitin warihin, seperti menahan kencing, menahan buang air besar, dan menahan kentut. Lil khabaril atiyah, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la salata bi hadrati ta'amin wa la salata wa huwa yudafi'uhu al akhbasan. Tidak sempurna atau bahkan bisa dikatakan tidak dikatakan salat seseorang ketika menghadapi makanan. Jadi ini salat tapi di depannya ada apa? Makanan, gitu. Maka tidak sempurna, ya. Maknanya tidak sempurna. Wala salata wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Dan tidak sempurna salat seseorang ketika orang tersebut sambil menahan 2 hadas. Jadi menahan 2 hadas ini bisa menahan kencing atau menahan buang air besar. Wali annaha tukhillu bil khusyu'i, karena sesungguhnya salat sambil menahan hadas tukhillu bil khusyu'i, itu dapat menghilangkan kehusyuan. Ya sudah tentu walau orang sudah nahan mau kencing atau mau kentut kan, wah mukanya sudah berubah gitu ya, udah gimana gitu. Terkadang berdirinya saya sudah gerak-gerak, ya udah goyang-goyang. Kenapa? Karena menahannya itu. Maka kalau usah ditahan, batalin aja udah sholatnya. Balqala jam'un, sebagian ulama berkata indahaba biha, kalau sholat menahan hadas itu bisa menghilangkan kehusyuan, ya, batolat, maka batal sholatnya. Jadi sebagian ulama berkata indahaba biha batolat. Kalau sholat itu ketika menahan hadas bisa menghilangkan khusyuk, bisa menghilangkan kehusyuan di dalam sholat, maka kata sebagian ulama batolat, sholatnya itu batal. Wa yusannu lahu taprigu nafsahu, dan disunnahkan mengosongkan dirinya qabla sholati, sebelum sholat. Wa in fatas al jama'atu, walaupun sholat berjamaah itu tertinggal.
Jadi maksudnya disunahkan mengosongkan diri di sini kalau bapak ibu ketika mau sholat mau kencing udah kencingin dulu. Kalau sebelum sholat bapak ibu mau kentut, kentutin dulu. Walaupun sholat berjamaahnya agak terlewat gak apa-apa. Karena di saat kita sholat menahan hadas tersebut, itu menjadi hukum sholatnya makruh. Jadi makruh tuh, subhanallah. Nah ini sesuatu hal yang menyebabkan sholat kita menjadi tidak khusyuk. Seperti itu ya. Saya sampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang dikatakan beruntung orang-orang yang beriman di sini? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka yang di dalam salatnya itu khusyuk. Maka kata Allah, beruntung orang yang beriman, mereka yang sholatnya itu khusyuk. Cuman tadi tergantung kehusyuan sholat kita itu banyak terganggunya dengan hal-hal yang demikian tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari sahabat Abi Darda radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi sampaikan bahwa awwalu ma yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu'u. Jadi ternyata kata Nabi, yang pertama kali akan diangkat dari umatku ini adalah kekhusyuan di dalam salatnya. Jadi khusyuk ini yang pertama kali akan diangkat dari umat Nabi. Hatta la taro fiha khasyi'an. Sehingga nanti kamu akan melihat orang-orang yang sedang sholat itu tidak ada orang yang khusyuk di dalam sholatnya maksudnya. Jadi ketika nanti kamu akan melihat orang-orang yang sholat itu tidak ada khusyuknya. Jadi orang yang sholat itu tidak khusyuk. Kenapa? Karena tadi banyak terganggu dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Misalkan dengan menahan hadas atau dengan ketergangguannya dengan anak-anak kecil yang lari sana lari sini, sehingga ini menyebabkan menghilangkan kehusyuan kita di dalam sholat. Masya Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka Imam Nawawi menyebutkan bahwa di dalam kitab Al-Majmu' ya, di dalam juz 2 halaman 314, kata Imam An-Nawawi bahwa khusyuk di dalam sholat itu memang sangat dianjurkan. Jadi kekhusyuan di dalam sholat, kata Imam An-Nawawi, itu memang sangat dianjurkan. Berarti kita harus berusaha menjadikan sholat kita agar khusyuk. Pertanyaannya, bagaimana cara agar sholat kita menjadi khusyuk? Gitu. Maka di sini para ulama memberikan ragam definisi mengenai tentang khusyuk. Jadi sangat beragam para ulama memberikan definisinya. Saya sampaikan pertama dari Syekh Muhammad bin Bir Ali Al-Barkuli. Ini dikatakan di dalam kitab At-Tariqatul Muhammadiyah juz 3 halaman 98. Jadi kata Syekh Muhammad bin Bir Ali Al-Barkuli mengatakan bahwa huwa qiyamul qalbi. Khusyuk adalah berdirinya hati baina yadayil haqqi, menghadap Tuhan yang maha benar. Bihammil majmu'i, dengan kesedihan yang besar. Jadi kata Syekh Muhammad bin Bir Ali Al-Barkuli mendefinisikan mengenai tentang khusyuk, kata beliau, huwa qiyamul qalbi baina yadayil haqqi.
Jadi khusyuk itu adalah berdirinya hati menghadap Tuhan yang maha benar. Jadi anggap bahwa kita ini sedang berbicara dengan Allah. Ketika Bapak Ibu sudah mulai takbir Allahu Akbar, silahkan baca tuh doa-doanya, ya, doa iftitahnya. Jadi apa namanya, hadirkan hati kita bahwa sesungguhnya kita ini sedang berbicara dengan Allah gitu. Jadi merasa bahwa kita sedang berbicara dengan Allah. Jadi menghadirkan hati kita, ya. Itu kata Syekh Muhammad bin Bir Ali Al-Barkuli. Kemudian selain itu pun Syekh Muhammad bin Bir Ali Al-Barkuli mengatakan, mengutip kalamul ulama, ada ucapan ulama, tadallul al-qulub li'allamil ghuyub. Khusyuk adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan yang maha mengetahui lagi maha mengawasi. Jadi kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan hati kita bahwa kita ini sedang berbicara dengan Allah gitu. Sehingga hati kita tidak kemana-mana, pikiran kita tidak ingat ke sana kemari. Maka menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati kita bahwa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komentar dari ulama kontemporer memberikan definisi mengenai tentang khusyuk. Ulama kontemporer ini namanya Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Ini dikatakan dalam tafsir Al-Munir, yaitu juz 18 halaman 14. Ketika menafsirkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wa huwa al-khudu'u wa tadallul wal khawfu minallahi ta'ala wa mahalluhu al-qalbu fa idza khasha'a khasha'atil jawarihu kulliha li khusyu'ihi idhuwa milkuha. Jadi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat 2 tadi, kata beliau, wa huwa al-khudu'u, bahwa khusyuk itu adalah kepasrahan, wa tazallul lillahi, dan kerendahan diri kita kepada Allah. Jadi kepasrahan dan kerendahan, wal khaufu minallahi ta'ala, dan ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau merendahkan diri di hadapan Allah kan boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu merendahkan diri di hadapan manusia. Ya. Kalau merendahkan diri di hadapan Allah, apalagi ketika bapak ibu sedang sholat sendirian, dilakukan di malam hari di saat orang sedang enak tidur, lalu bapak ibu bangun, tak saat itu menghadirkan kehusyuan, kita sedang menghadap Allah, pasrah kepada Allah, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Ya, Masya Allah. Wa mahalluhu al-qalbu, dan tempat khusyuk itu di dalam hati. Fa idza khasha'a, karenanya apabila orang yang hatinya khusyuk, khasha'atil jawarihu, maka semua anggota badannya akan turut khusyuk. Jadi kalau hatinya khusyuk, maka semua anggota badannya pun akan ikut khusyuk. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat surah Al-Mu'minun ayat 2. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah.
Maka penting dan perlu bagi kita untuk senantiasa mengkhusyukkan sholat kita ya. Bagaimana caranya? Nah, maka di sini ada perkataan ulama dari Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini banyak memberikan makna atau 6 istilah yang semakna dengan khusyuk. Jadi kata Imam Al-Ghazali menerangkan ada 6 istilah yang semakna dengan khusyuk. Pertama, kata beliau khudurul qalbi. Jadi menghadirkan apa? Menghadirkan hati. Mengosongkan hati dari segala macam hal. Kecuali makna atau kata-kata yang terucap di dalam sholat. Jadi kalau bukan lapad atau ucapan di dalam sholat, ya jangan diucapkan. Kecuali kalau memang kalimat ucapan di dalam sholat, ya kita ucapkan. Misalkan bacaan Fatihah yang harus kita lapadkan. Kemudian ada setelah takbiratul ihram kesunahan membaca doa iftitah. Ini kan harus diucapkan. Jadi tidak cukup dengan kita membaca di dalam hati, ya. Maka harus dilafadzkan, harus diucapkan. Selain dari kata-kata atau ucapan di dalam sholat, ya jangan. Yang kedua, at-tafahum, memaknai atau memahami makna bacaan sholat. Ini dalam rangka untuk mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Kalau misalkan Bapak Ibu ketika membaca takbir, arti takbir itu kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita barengi, apalagi selain daripada takbiratul ihram ya, karena memang pada saat takbiratul ihram itu kan harus barengi dengan niatnya. Maka di saat selain dari itu, menghadirkan atau membayangkan makna dari lafaz ucapan yang kita baca. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dalam hati jangan diucapin ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak begitu. Tapi dibayangkan di dalam hati. Atau kalau misalkan ibu bapak paham dengan makna surah Al-Fatihah, ini lebih bagus lagi. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apalagi kalau misalkan nanti ibu bapak menjadi makmum, ketika imam mengucapkan bacaan Fatihah, dengerin dulu. Ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, sampai dibayangin itu maknanya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi terus gitu ya, dibayangkan maknanya. At-tafahum, memahami makna dari bacaan sholat. Yang ketiga, ta'zim. Ta'zim ini maknanya kesadaran diri akan keagungan Allah. Ini kata Imam Al-Ghazali, 6 istilah yang semakna dengan khusyuk. Yang keempat, haibah. Haibah ini artinya perasaan takut yang lahir dari takzim. Kemudian yang kelima, roja. Apa itu roja? Pengharapan yang hadir dalam hati akan adanya ridho Allah SWT. Yang keenam, hayya, perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini ada rasa perasaan malu. Maka hadirkan itu semua. Sehingga ketika kita menghadirkan hal-hal tersebut tadi, insya Allah ini salah satu cara untuk mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Sehingga pikiran kita tidak kemana-mana. Ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Makanya Imam Ghazali pun mengatakan bahwa kalau toh
di dalam sholat kita, misalkan di dalam semua sholat kita tidak khusyuk, minimalnya dalam 3 kondisi sholat kita itu harus kita khusyuk dalam bacaan. 3 kondisi ini. Pertama, pada saat kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan selanjutnya. Ini kan bacaan apa? Bacaan yang ada di doa iftitah. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau sholat kita semuanya tidak bisa khusyuk, minimalnya dalam 3 kondisi tadi kita bisa khusyuk. Pertama, ketika kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan selanjutnya. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ketika membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita bayangkan makna dari ayat tersebut, kan artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka kalau Bapak Ibu tahu, hafal makna dari ayat tersebut, ini salah satu cara untuk bisa mendatangkan khusyuk di dalam sholat. Sehingga bayangin maknanya, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah atau menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi membayangkan maknanya seperti itu Bapak Ibu, subhanallah. Ini yang ketiga, yang kedua. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang kedua ketika membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika membaca ayat ini, ya ini pun harus kita hati-hati. Jadi di dalam iya-nya itu harus pakai tasydid, ya. Jangan bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan tasydidnya enggak ada. Maka tekan iyyaka na'budu. Tekan aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maknanya itu jadi berubah Bapak Ibu ya, antara bacaan ya ditasydid dengan tidak. Kalau bacaan iyyaka na'budu pakai tasydid iya-nya, maka tadi maknanya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi ketika dibacanya tanpa tanpa tasydid, maka maknanya berubah menjadi hanya kepadamu wahai matahari. Jadi maknanya itu kepada matahari kita menyembahnya. Ini kan menjadi fatal. Maka harus hati-hati di dalam membaca tasydid dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali bahwa ketika membaca ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berarti ini bacaan dalam apa tuh? Bacaan dalam tahiyat, ya kan? At-tahiyyatul mubarakatun salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka yang ketiga ini minimal dalam kondisi ketika kita membaca kalimat tadi. Ayyuhan nabiyyu
wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, ketika kita tidak bisa khusyuk dalam setiap sholat kita, maka minimalnya dalam 3 kondisi tadi kita bisa khusyuk. Pertama, ketika membaca wajjahtu wajhiya lilladzi. Yang kedua, ketika membaca lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Silahkan ya, bisalah dipraktekannya. Karena memang kita akui saja bahwa kita masih jauh dalam kekhusyuan di dalam sholat, ya masih jauh. Jadi untuk khusyuk itu memang tidak mudah, ya. Kita masih masih banyak membayangkan yang lain-lain di dalam sholat. Pikiran kemana-mana, tidak bisa fokus, ya. Maka minimalnya dalam 3 kondisi tadi kata Imam Ghazali, silahkan ketika membaca wajjahtu wajhiya agak kita khusyukkan, fokus. Kedua, ketika membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, di saat kita membaca lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu di antara tugas setan itu akan mengganggu, menggoda orang-orang yang sedang sholat. Itu akan selalu membisikkan ke telinga bagi orang-orang yang sedang sholat. Pinter, setan akan terus berusaha mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Makanya ya sebelum sholat minimalnya kita baca ta'awudz dah. A'udzubillahi minasyaitonir. Supaya apa? Supaya kita terhindar ketika sedang sholat, dihindarkan dari bisikan-bisikan setan. Itu. Ya minimal sebelum sholat itu baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir. Walaupun itu tidak termasuk bagian dari rukun dan syarat sholat, tidak itu, ya. Ya bisa dikatakan sunnah, salah satu kesunahan, dan dikatakan ibadah juga. Awali dengan bacaan ta'awudz. Atau misalkan ketika imam sedang merapihkan, kita baca surat An-Nas gitu, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di saat imam sedang merapihkan, ya, sab-sab daripada makmumnya, sehingga pada saat imam nanti mulai untuk takbiratul ihram Allahu Akbar, baru makmum membarengi dengan takbiratul ihram bareng-bareng, seperti itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan kehusyuan di dalam salat, ya, kemampuan sehingga kita bisa khusyuk dalam salat kita. Yang paling penting, terkadang problem di setiap masjid itu biasanya anak-anak kecil, ya. Di mana-mana kadang ada jemaah yang suka protes juga, kenapa sih harus bawa anak ke masjid gitu, ya. Sebenarnya kalau kita di masjid kami itu, kita tidak melarang anak itu untuk ke masjid. Ya, pengurus tidak melarang anak untuk datang ke masjid. Justru itu mengenalkan anak dengan masjid. Tapi tugas orang tua yang membawa anak, apalagi di usia di bawah 5 tahun. Nah, biasanya memang anak ini suka apa? Kesana kemari, lari sana lari sini, udah teriak-teriak. Maka kewajiban orang tua yang membawa anaknya ke masjid, ini wajib diawasi anaknya. Begitu, gak apa-apa, silahkan bawa ke masjid. Maka kita sebagai pengurus di masjid kami tidak melarang anak untuk datang ke masjid, justru mengenalkan mereka dengan masjid. Sampaikan, nah ini masjid tempat ibadahnya umat Islam. Sampaikan juga, di masjid tidak boleh berisik, ya. Ketika ada orang sedang sholat, udah kamu duduk. Jadi dikasih arahan dulu tuh anak tuh.
Atau posisinya kita simpen di mana? Di pojok kanan kiri, boleh silahkan. Dempet sama bapaknya tuh supaya gak kemana lari-larian gitu ya. Dempet itu udah. Atau misalkan ada khusus sab untuk anak-anak paling belakang. Dan ini harus ada petugas yang ditugasin sama DKM, yang ditunjuk. Gak apa-apa untuk mengawasi 1 orang atau 2 orang lah. Supaya nanti ketika sholat selesai baru melanjutkan untuk sholat yang kedua bagi si petugas tadi. Boleh-boleh saya silakan. Ya, jadi ditugaskan untuk mengawasi. Sehingga pada saat nanti orang tua atau imam makmum sedang melaksanakan sholatnya, sehingga di saat anak ini mau gandeng, mau main-main canda-candaan, ada orang yang mengawasi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini memang suka ada pengurus atau DKM yang memberikan tugas untuk mengawasi di saat sholat itu berlangsung. Ditunjuk 1 orang atau 2 orang, 2 orang lah, supaya nanti sholat ketika melanjutkan sholat yang kedua dia bisa berjamaah seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit ya, mengenai tentang ulasan bab tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Ya, sekali lagi memang tidak mudah, tidak gampang sholat kita itu menjadi khusyuk. Terkadang banyak apa saja hal-hal yang menyebabkan sholat kita hilang kehusyuannya. Sekali lagi mudah-mudahan tetap kita berusaha untuk menjadikan sholat kita terus tetap khusyuk dengan tadi yang disampaikan oleh para ulama, menghadirkan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah SWT, menghadirkan diri, pasrah, merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga pada saat kita sudah memulai takbir Allahu Akbar, pikiran kita supaya tidak kemana-mana. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bapak Ibu sebelum tutup dengan doa silakan. Barangkali ada yang mau bertanya saya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ya. Baik. Ketika kita bata di dalam sholat, bagaimana cara keluarnya? Ya sebenarnya gampang. Bapak sudah menghadap ke belakang saja, yang ada di belakang sudah ngerti bahwa Bapak sudah bata. Berarti orang yang berada di saf kedua ini yang harus ngerti, kasih jalan. Ya, miring sedikit atau misalkan geser dikit. Yang penting orang yang batal itu bisa ke belakang. Itu aja caranya. Kalau misalkan orang yang ada di saf kedua masih gak paham juga, orang mau keluar gak dikasih apa, ya udah, itu kan sifatnya darurat, gak apa-apa, langsung aja dengan isyarat supaya orang ini agak minggir dikit, geser sedikit, baru Bapak keluar. Jadi jangan terus ikut aja, pura-pura, jangan, itu jadi dosa justru. Justru Bapak sholat dalam keadaan sudah bata, memaksakan sholat, itu kan jadi dosa sholatnya. Ya, lebih baik udah Bapak menghadap ke belakang, orang yang ada di saf 2 itu insya Allah pasti ngerti, dia pasti akan geser sedikit, yang penting Bapak bisa keluar, seperti itu. Gak apa-apa, karena itu sifatnya darurat. Ya, yang tidak boleh itu kita gak kentut, gak bata, gak apa-apa. Atau misalkan kita ada orang yang sedang sholat, lalu kita apa?
lewat di depannya. Wah, itu kan sengaja, dosa. Kalau posisinya tadi sedang sholat berjamaah, kebetulan di saf kedua ketiga penuh orang, ya udah, itu sifatnya darurat, tinggal minta isyarat aja supaya orang yang ada di saf belakang kita itu dia geser seperti itu. Itu Pak ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Baik. Sebenarnya itu tidak menjadi apa-apa, Pak Haji ya. Enggak apa-apa. Yang ada permasalahan itu ketika posisi imam ini yang ada masih bahan apa? Ikhtilaf perdebatan itu ketika posisi imam itu lebih tinggi. Kan suka ada tuh Mas itu ya. Yang ditinggikan, nah, itu ada yang menyatakan makruh. Cuma posisinya aja kalau terlalu tinggi. Tapi kalau yang sekedar pakai karpetnya, karpet misalkan tebal, empuk, itu tidak masalah. Sholat di tempat tidur. Baik. Gak apa-apa. Ya, misalkan, ya, makruh gitu. Hmm. Ya bisa jadi itu sebagian ulama menyatakan seperti itu ya. Dan memang lebih bagusnya, maksudnya ketika sholat itu jangan di kasur gitu ya. Lebih bagusnya jangan di kasur. Ya, karena biasanya ya itu bisa juga terganggu sebenarnya di dalam sujud agak terganggu, kadang perasaan tidak sempurna sujud itu sebetulnya. Atau misalkan pada saat kita mau ruku saja kan kayak mau jatuh. Nah, seperti itu ya. Maka usahakan ya jangan jangan di kasur. Wah, ini kamar saya misalkan kecil ya. Kemudian di saat saya mau tidur saya pakai kasur tuh. Saya bangun malam, kalau kasur harus digulung dulu, wah repot misalkan. Ya silakan saja, yang penting kasurnya itu dalam keadaan suci. Ya, iya, nggak belum bertemu seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.